Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Karanggeneng yang sangat kami muliakan dan sangat kami hormati. Terutama kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, pertama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pahlawan revolusioner, pahlawan perubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni berupa agama Islam. Anak-anakku sekalian pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, terutama apa yang ada di dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Yang pertama kita bahas di sini adalah surat Al-Ashr. Kita tahu bahwa surat Al-Ashr ini adalah surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Surat ini hanya terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ashr ini merupakan surat yang ke-13 yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah surat Al-Insyirah dan sebelum surat Al-Ahdiyat. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, marilah kita membaca surat Al-Ashr ini. Hanya 3 ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Anak-anakku sekalian, kita kaji lebih dalam surat Al-Ashr ini tentang asbabul nuzul, tentang sebab turunnya Al-Quran surat An-Nasr ini. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan, orang Arab jahiliyah biasanya bersantai di waktu asyar. Orang Arab jahiliyah mereka bercengkerama
bersenda gurau, bercanda, hingga kadang-kadang saling menyinggung, saling menyakiti, saling mengecewakan dengan cengkerama dan bercandanya mereka. Akhirnya terjadilah perselisihan, terjadilah permusuhan, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Oleh karena itu, kenapa pada saat Asyar ini kita kok selalu bercengkerama, selalu bersenda gurau yang mengakibatkan terjadinya permusuhan di antara kita? Sehingga mereka menganggap bahwa waktu Asyarlah yang menyebabkannya. Akhirnya dia juga mengutuk adanya waktu Asyar itu. Artinya apa? Mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh itu menganggap bahwa adanya waktu Asyar sebagai penyebab terjadinya perselisihan, terjadinya permusuhan di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan kepada mereka. Allah menegaskan di sini bahwa bukan waktu Asyar yang salah, bukan waktu Asyar yang harus disalahkan, tetapi mereka sendirilah yang salah. Mereka sendirilah yang salah, orang-orang jahiliyah itu yang salah. Kenapa kok sampai terjadi perselisihan di antara mereka itu? Apa yang menyebabkannya? Mereka sendiri, bukan waktu Asyarnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria di dalam surat ini. Firman Allah seperti itu. Di dalam surat Al-Asyar ini menjelaskan, memiliki beberapa keistimewaan, beberapa keutamaan, beberapa fadilah. Di antaranya adalah surat Al-Asyar ini biasa dibaca oleh sahabat pada saat akhir majelis, pada saat adanya pertemuan di antara para sahabat, di mana di dalam surat Al-Asyar ini juga merangkum kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, sehingga di dalam surat Al-Asyar ini bisa mewakili di dalam isi Al-Quran itu. Anak-anakku sekalian rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Amru Khalid di dalam Khawatir Qur'aniyah mengutip perkataan Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surat Al-Asyar ini, artinya surat Al-Asyar ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah mencukupi manusia. Maka sudah mencukupi manusia. Sementara Syekh Adil Muhammad Khalil dalam awal marrah at-tadabbar Al-Quran, dia menjelaskan atau dia menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya selain surat ini, niscaya surat ini telah mencukupi. Sedangkan Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini sudah cukup bagi mereka. Artinya dengan merenungi, dengan memahami, dengan memikirkan apa yang ada di dalam surat Al-Asyar ini sudah cukup bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini. Itu menurut mereka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan ini kita harus mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai ilmu tentang Al-Quran,
Karena apa? Al-Quran adalah merupakan pedoman atau way of life bagi kehidupan manusia, terutama kepada umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, marilah kita kaji lebih dalam tentang tafsir dari surat Al-Asr ini yang hanya terdiri dari 3 ayat itu. Tafsir surat Al-Asr ini, marilah kita lihat ya. Ini disarikan ya, merupakan kumpulan syari dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Dhilalil Quran, merupakan intisari. Jadi yang akan kita sampaikan tafsirnya ini adalah merupakan intisari dari tafsir Al-Asr, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Di dalam tafsir-tafsir itu bukan merupakan tafsir yang baru, melainkan merupakan ringkasan atau kompilasi, ringkasan kompilasi dari tafsir-tafsir tersebut. Juga ditambah di dalam tafsir yang akan kita sampaikan ini, ditambah dengan referensi lain, yaitu seperti Awal Marrah atau Tadabbar Al-Quran dan Khawatir Quraniyah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, surat ini menunjukkan urgensi daripada waktu, pentingnya waktu. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh, serta kecuali orang-orang yang saling menasihati agar menetapi di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini secara umum. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat tafsir ayat demi ayat. Di dalam surat Al-Asr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Demi masa. Di dalam ayat pertama ini, para ulama sepakat Al-Asr itu artinya adalah masa atau waktu. Ulama sepakat seperti itu, anak-anak. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, masa atau waktu secara umum. Jadi masa atau waktu secara umum yang biasa kita ketahui ini. Yang kedua adalah Al-Asr bermaksud ya waktu asar. Waktu asar, sebagaimana waktu pada saat kita sholat, yaitu waktu sholat asar. Mulai jam berapa sampai jam berapa, itu waktu asar. Kemudian yang ketiga, pengertian Al-Asr adalah masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah yang terakhir bagi kita. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Namun pendapat yang paling kuat adalah pengertian yang bahwa asar itu waktu secara umum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum itu. Menunjukkan betapa pentingnya waktu itu bagi manusia. Sangat penting bagi manusia waktu itu. Oleh karena itu waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah menunjukkan bahwa waktu yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini adalah merupakan waktu yang sangat penting bagi manusia, yang benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kita manusia.
sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu pada saat esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Jadi kalau waktunya sudah berlalu, ya berlalu, tidak akan kembali untuk hari kemudian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari ya, sangat pentingnya waktu itu, apa yang kita lakukan pada saat kemarin, mungkin juga tidak akan bisa kita lakukan pada saat esok harinya. Di dalam surat Al-Asr ini, ayat pertama ini, Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu yang sial dan sebagainya, maka itu menandakan bahwa pemikiran mereka adalah pemikiran yang sangat salah, anak-anakku sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada manusia untuk tidak mencela waktu. Semua waktu itu sangat urgen. Tidak ada penyebab sesuatu yang terjadi, yang buruk yang terjadi karena waktu. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua untuk tidak mencela waktu. Bagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan di sini bahwa jangan mencela waktu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah merupakan pemilik waktu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anakku sekalian, sedangkan Al-Ashr yang ditafsirkan waktu Ashar, jadi waktu yang tadi kita tafsir waktu secara umum, ini waktu yang ditafsirkan bahwa Al-Ashr itu adalah waktu Ashar. Ia juga memiliki korelasi yang kuat dengan isi surat ini. Jadi kalau Al-Ashr ditafsirkan sebagai waktu Ashar, sebagaimana waktu Ashar kita sholat, sebagaimana kita sholat Ashar waktunya itu, maka ini bisa dikaitkan dengan surat ini. Kenapa demikian? Karena kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah, mereka itu menggunakan waktu Ashar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Nah, pada waktu Ashar, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Mekah, itu mereka menggunakan waktu Ashar untuk bersantai, bersenda gurau sambil menghitung-hitung hasil perdagangannya, untung ruginya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Al-Ashr, bukan untuk menghitung untung rugi sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Ya, untung rugi sebagian dikatakan oleh orang Arab jahiliyah sementara, tetapi untung ruginya adalah di akhirat yang abadi, yang kelak kita akan mendapatkan pertimbangan semua amal kita, perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Itu yang dimaksud di dalam surat ini. Jadi waktu Ashar bagi mereka orang jahiliyah menganggap adalah waktu yang bersenda gurau, bersantai sambil menghitung-hitung hasil untung ruginya perdagangan mereka. Tetapi Allah di sini bersumpah bahwa waktu ini yang dimaksud adalah untung rugi pada saat manusia itu berada di akhirat kelak yang merupakan kehidupan yang abadi. Itulah tafsir ayat yang pertama, bahwa begitu pentingnya waktu Ashar itu. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada surat Al-Ashr ayat 2. Innal insana lafi khusr.
sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kata al-insan berbentuk ma'rifat, menunjuk pada seluruh manusia. Insan berupa ma'rifat secara umum. Itu menunjukkan keseluruhan manusia tanpa kecuali apakah dia beriman ataupun kafir. Namun demikian, al-insan hanya mencakup mukallaf. Jadi mendapat beban perintah agama. Mukallaf. Sedangkan orang yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil yang belum balik, tidak masuk dalam ayat ini. Jadi orang yang mukallaf, orang yang berakal, orang yang mengerti, tidak termasuk anak kecil yang belum mukallaf, yang belum mengerti apa-apa, itu masuk di dalam surat ayat ini. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kemudian kata lafi itu merupakan gabungan dari lam yang menyiratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna tempat atau wadah. Dengan demikian semua manusia berada dalam wadah khusr, dalam keadaan merugi, baik orang kafir maupun orang mukmin. Selanjutnya kata khusr memiliki banyak arti. Khusr diantaranya adalah rugi, sesat, dan celaka, yang semuanya mengarah pada hal yang negatif, yang tidak disukai oleh manusia. Rugi. Kata-kata rugi, kalau kita berdagang rugi ya kita kesal, kita tidak menyukai. Khusr pada ayat ini menggunakan bentuk nakirah, sehingga maknanya adalah kerugian yang besar, kerugian yang sangat mendalam dan beraneka ragam. Oleh karenanya, ketika kita menafsirkan ayat ini, Syekh Wahab Al-Juwaili menuliskan bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu pastilah dalam keadaan kerugian, pastilah dalam keadaan kekurangan, pastilah dalam keadaan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Jadi semua manusia di dunia ini, baik orang kafir maupun orang mukmin, akan merasa rugi, merasa kekurangan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada surat Al-Ashr ayat yang ketiga. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang merugi, semua manusia tadi dijelaskan dalam ayat yang kedua, bahwa semua manusia itu akan merugi, dalam keadaan rugi. Tapi ada pengecualian. Siapa yang tidak rugi? Yaitu ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihah, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, kemudian nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran. Di dalam ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, pada ayat yang kedua tadi, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. Nah, kita lihat baik-baik tadi, memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh, kemudian yang ketiga adalah saling menasihati tentang kebenaran, dan yang keempat adalah saling menasihati tentang kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan.
keyakinan dan perbuatan. Iman itu adalah pengetahuan dan keyakinan. Camkan baik-baik anak-anakku sekalian. Iman itu adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal soleh adalah pengamalan dan perbuatan. Nah, pengamalan dan perbuatan. Sedang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal soleh agar orang lain juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beramal soleh. Anak-anakku sekalian, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan menggunakan bentuk jamak yang mengisyaratkan pentingnya beramal jamak dan berjamaah. Untuk bisa selamat dari kerugian, manusia harus berjamaah, beramal jamaah bersama orang-orang yang mukmin dan bersama orang-orang yang berdakwah. Artinya berdakwah bersama anak-anakku sekalian untuk melaksanakan saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Itu kita lakukan dengan secara berjamaah. Bayangkan kalau ada seorang dai kemudian tidak ada jamaahnya, terus bagaimana? Jadi mengajak jamaahnya untuk selalu menetapi imannya dan selalu berbuat amal soleh. Dan kalau kemudian sebalik, kalau tidak ada jamaahnya, terus siapa yang didakwahi? Jadi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, itu secara berjamaah. Artinya apa? Di sini jelaskan kata tawassaw berasal dari kata wasa yang artinya menyuruh berbuat baik. Kata al-haq artinya adalah sesuatu yang mantap, yang tidak berubah, yakni ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi kebenaran. Sedangkan kata sabar artinya adalah menahan nafsu dari diri kita demi untuk mencapai sesuatu yang baik dan lebih baik berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Ar-Razi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Untuk menegakkan suatu kebenaran itu berat. Di dalam menegakkan kebenaran itu akan selalu diuji, kata Ar-Razi. Kita berdakwah itu juga berat, mendapatkan tantangan. Ya. Kadang-kadang jamaah yang kita ajak juga tidak gubris, tidak memperhatikan dan tidak menjalankan apa yang kita katakan. Oleh karena itu, penyebutan kebenaran itu disertai dengan penyebutan saling menasihati, juga penyebutan dengan kesabaran. Anak-anakku sekalian, itulah ya, keterangan atau tafsir dari surat Al-Hasyr mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, karena hanya terdiri dari 3 ayat. Apa yang bisa kita petik di dalam surat Al-Hasyr ini, yang bisa kita ambil suatu kesimpulan atau penutup dari tafsir surat Al-Hasyr ini? Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menyebutkan dalam surat pendek, dalam surat Al-Hasyr ini yang terdiri dari 3 ayat ini tercermin manhaj yang lengkap bagi kehidupan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam. Surat ini juga mengidentifikasi umat Islam dengan hakikat dan aktivitasnya dalam sebuah kehidupan di dunia ini yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh kita kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang dikatakan oleh Syekh Qutb dalam tafsirnya itu? Apa itu manhaj? Manhaj itu adalah iman, percaya, keyakinan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Manhaj itu adalah amal soleh. Manhaj itu adalah saling menasihati untuk mentaati tata tertib, untuk mentaati peraturan, untuk mentaati kebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Semua orang merugi kecuali orang-orang yang memiliki 4 kriteria tersebut. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam mentaati kebenaran, orang yang saling menasihati dalam menetapi kebenaran, itu adalah orang yang tidak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, demikianlah ya tentang surat Al-Asr yang telah kita kaji. Mulai dari terjemahannya, artinya, kemudian sampai dengan asbabun nuzulnya, kemudian hingga tafsirnya masing-masing ayat ya. Semoga kita semuanya masuk di dalam manhaj itu, termasuk di dalam manhaj surat ini, yaitu kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati untuk mentaati kebenaran, dan juga saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Sehingga apa? Kita terhindar dari kerugian yang abadi, kerugian yang besar yang nanti berada di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kaji pada kesempatan ini, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini mempunyai dasar, mempunyai akidah yang benar untuk benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan kita dijauhkan dari api neraka. Marilah kita tutup, mudah-mudahan ya, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk mempunyai kerugian yang besar di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.